Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial mengenai modul FSM ya, di mana nanti di tutorial ini akan saya jelaskan bagaimana tahapan dari pembuatan sistem, sequence detektor menggunakan, FSM dan D-flip-flop. Jadi sebelum kita bahas mengenai bagaimana membuat, kode Verilog, kita pertama membahas mengenai, definisi dari FSM atau finite state machine. Materi ini sudah pernah saya sampaikan di kelas ya. Jadi untuk kita, eee, bahas lagi review sedikit ya mengenai konsep dari FSM sendiri. Secara definisi itu adalah suatu model komputasi yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan logika digital atau program komputer. Nah, FSM ini biasanya digunakan untuk merancang suatu sistem tertentu. Contohnya, kalian, ingin membuat sistem, sensor pendeteksi, eee, kebakaran misalkan. Nah, itu kalian bisa buat menggunakan state machine. State machine-nya misalkan si sensor akan mendapatkan input apa dulu, misalkan input dari ada berupa, api, panas, atau misalkan ada dari asap dan lain-lain gitu ya. Itu biasanya implementasinya mirip sekali dengan bentuk blok diagram ataupun flowchart. Tapi konsepnya di sini FSM itu lebih terperinci ke sistem tertentu gitu ya. Nah, FSM ini terdiri dari jumlah state, kemudian ada karena namanya finite ya, finite itu artinya terbatas, maka FSM ini jumlah state-nya terbatas. Kemudian ada bagian transisi dan aksi. Nah, jenisnya sendiri ada 2, ada yang tipe yang murah mesin, ada yang milih mesin. Bedanya apa? Jika untuk yang murah mesin, eee, di bagian, kondisinya itu akan terpengaruh dari stage sekarang atau next stage-nya juga. Sedangkan untuk yang, di bagian melee itu output-nya tergantung dengan input dan state sekarang gitu ya. Ini mungkin kalian bisa, pahami di penjelasan berikut. Nah, untuk representasinya, FSM ini biasanya bentuknya state diagram, ada juga yang bentuk state table. Ini mungkin saya tidak ada jelaskan lagi ya, karena kemarin sudah saya jelaskan di perkuliahan. Nah, lalu bagaimana sih kita membuat suatu desain state machine ini? Ya, pertama-pertama kalian harus memahami, eee, persoalan yang kalian buat tuh apa, problem yang ingin kalian solve apa. Lalu yang kedua, buat tuh diagram state-nya. Diagram state ini adalah suatu gambaran diagram status yang menggambarkan semua keadaan state dan transisi di antara keadaan-keadaan yang kalian buat gitu ya. Lalu setelah kalian nanti buat state diagram, buat state table ini nanti akan mempermudah kalian dalam mengerjakan di tahapan selanjutnya. Sedangkan untuk yang bagian 3, 4 ini kita bisa, abaikan kalau misalkan, state kita tuh masih sedikit gitu. Jadi tidak perlu, meminimalisirkan, jumlah state gitu ya atau penyederhanaan state. Lalu yang, selanjutnya adalah karena di sini kita membahas mengenai sistem on chip dan saya harapkan kalian paham salah satu aplikasi rangkaian sekuensialnya, jadi saya ingin kalian mengimplementasikan flip-flop di bagian FSM-nya, gitu ya. Flip-flop yang kalian buat itu tergantung, bisa berbentuk D flip-flop. Jenisnya kan ada banyak, ada D flip-flop, SR flip-flop, JK flip-flop. Nah, tapi yang paling mudah untuk diimplementasikan tuh biasanya D flip-flop. Jadi saya harap kalian nanti, pakainya di flip-flop. Tapi kalau misalkan kalian bisa mengimplementasikan jika SR dan kalian paham konsepnya, saya persilahkan menggunakan, jenis flip-flop yang lain. Kemudian nanti, setelah kita buat di flip-flop, kita buat tabel eksitasi. Eksitasi itu nanti saya jelaskan di waktu kita mencontohkan proses pembuatan dari suatu FSM tertentu ya. Lalu nanti kita turunkan menjadi suatu bentuk gambar logika ya. Menurunkan persamaan, lalu kita buat kodenya dan simulasi. Contoh, misalkan ini kasus yang akan saya buat itu adalah sequence detector. Kita tahu dulu sequence detector itu sebenarnya suatu rangkaian bahwa, yang digunakan untuk mendeteksi pola atau urutan tertentu. Nah, bentuknya biasanya ada input, kemudian ada clock, dan ada output. Ini blok diagramnya. Nah, ada 2 jenis nih sequence detector, ada yang overlapping, ada yang non overlapping. Overlapping itu seperti apa kondisinya? Overlapping itu artinya
dia tuh mendeteksi urutan tertentu dalam input yang bisa tumpang tindih. Artinya sebagian dari urutannya bisa jadi, sudah terdeteksi di keadaan sebelumnya. Jadi dia walaupun sudah ada hasil menunjukkan bahwasanya itu adalah kondisi terakhir output, itu akan masuk menjadi input selanjutnya. Kalau non overlapping itu dia akan menunggu, dia akan mempertimbangkan bagian dari urutan yang sudah terdeteksi. Jadi contohnya gini, ini yang bentuk overlapping. Misalkan kita mau mendeteksi, di sini adalah 1001 ya, sequence-nya yang ingin kita deteksi. Lalu bagaimana caranya? Berarti kalau misalkan yang overlapping, ini kan di sini kondisi 101 sudah terpenuhi. Jadi waktu awal 1 berarti kan state-nya output-nya masih 0, ketika 0 masih 0, 0 masih 0, ketika 1 berarti kan dia kondisinya sudah terpenuhi kan 101-nya, maka output-nya akan 1. Nah, tapi terus kemudian ada lagi nih, sequence lagi, setelah 1, 0, 0, 1. Nah, ternyata kalau yang overlapping dia di bagian, state yang sudah menjadi output ini masuk dalam kondisi input selanjutnya. Nah, ini adalah contoh yang overlapping. Sedangkan yang non overlapping gimana? Dia mempertimbangkan dulu, oh ternyata si ini yang terakhir itu sudah kita output kan, jadi dia tidak termasuk dalam input yang sekarang. Jadi kita, lanjut ke tahap yang selanjutnya dulu, yang di kondisi 0 gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nanti kalian bisa baca lagi, ada referensi YouTube-nya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini saya ambil dari, salah satu tutorial video di YouTube. Lalu contoh misalkan, ini adalah kasus penting karena ini adalah, eee, salah satu bentuk tutorial cara pembuatan sistem nanti di tugas besar seperti apa ya. Nah, misalkan kita mau buat sequence detektornya tuh angka 11 dalam 2 periode clock cycle. Nah, jadi ketika ada angka yang sudah masuk misalkan 1 dalam 2 periode clock cycle, maka kondisi output-nya akan sama dengan 1. Di sini saya, lambangkan output itu Z, input itu W. Kemudian ada clock, ada reset. Jadi bentuk sistem dari sequence detector yang kita mau tuh seperti ini. Jadi ini FSM yang akan nanti kalian buat gitu ya. Oke, ini adalah penjelasannya. Contohnya, apa sih yang maksudnya dengan 2 clock cycle, periode clock cycle? Itu kalian bisa lihat di bagian timing diagram di gambar 5. Di sini misalkan ya, 1 clock cycle itu terhitung dari, rising edge ya, 1 atau ini kita bisa puncak ya, puncak dari, kondisi T0 ini hingga lembah ini, itu 1 clock cycle. Berarti kalau 2 clock cycle gimana? Berarti ada 2, 1 ya, 1 kemudian dan selanjutnya 2. Ini adalah 2 clock cycle. Contohnya misalkan, kan tadi kondisinya adalah akan menghasilkan 1 ketika kondisi ada 2 angka 1 dalam 2 clock cycle. Contoh, nih state W ya, input W, itu awal dari clock yang high rising edge-nya adalah mendeteksi, oh ternyata inputnya 0, berarti output-nya masih 0 kan? Sesuai sama di sini, Z-nya 0 ya. Lalu berjalan lagi sampai di bagian akhir clock cycle-nya tetap 0, ya kan. Kemudian di T1 dia muncul nih, ada 1 di sini. Di T1, 1. Tapi kan output-nya tetap 0 karena kondisinya masih baru terdeteksi 1 angka, ya. Lalu 0 lagi, 0 lagi. Berarti kondisinya tidak terpenuhi ya. Masuk lagi ke titik ini, sini, yang di bagian T3 dan T4. Di mana W-nya itu 1 ya, 1 di bagian T3. Terdeteksi dia high di sini, waktu pos, di, high apa namanya, rising edge ya, dia ada angkanya 1, W-nya input 1, terus 1 clock cycle nih, T1 nih, 1 clock cycle kedua masih 1, berarti ini menandakan kondisi 1 terpenuhi. Maka output-nya akan ada di kondisi T5. T5 kondisinya saat, proses, si clock-nya adalah rising edge ya. Jadi di sini rising edge ini bisa dapat 1 sini ya. Jadi nunggu dulu nih 1 clock cycle ya, dia masih 1 ya, baru setelah kalau misalkan sudah falling edge ya, si 1 clock cycle-nya hilang atau sudah di sini input-nya W-nya masih 0, di sini W-nya 0, maka output-nya T6-nya akan 0 gitu ya, dan seterusnya. Sampai di T8 dan T9, konsepnya sama ya, seperti itu.
Ini adalah menunjukkan contoh dari pembacaan timing diagram dari sistemnya. Lalu bagaimana sih caranya membuat? Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya kita perlu memahami problem atau understanding the problemnya apa. Misalkan goal kita adalah membuat output 1 ketika input si W ini bernilai 1 selama 2 periode. Ada dua input 1 dalam 2 periode rising age clock. Sedangkan untuk kondisi lain akan sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa pakai baik metode Mealy ataupun Moore, silakan ya. Tapi sini saya contohkan menggunakan metode Moore. Dengan metode Moore berarti kita punya konsep bahwasanya jika kita ingin mendeteksi 2 angka, berarti kan ada 2 bit angka. Berarti kita ada 2 state ya sebenarnya. Tapi di sini saya menggunakan metode Moore itu apabila kita ingin khususnya untuk sponge detector mendeteksi ada 2 kondisi, maka kita tambahkan 1 kondisi lagi. Jadi untuk initial state-nya itu kita tambahkan. Jadi ada 3 kondisi. Jadi state-nya nanti ada 3 gitu ya. Ada state 1, state 2, state 3. Ini saya tambahkan A, B, C. Inputnya adalah W, outputnya Z. Oke. Kita buat dulu. Yang pertama, state A ya. State A. Kemudian ada state B ya, state B, lalu state C. Oke, kalian tulis dulu nih. Kalian pokoknya awal tulis dulu state-nya ada berapa. Kita awal misalkan di state A ya. Sekarang kita awal dari state A. Di sini state A ya. Di mana initial. Initial ini kita buat aja. Jika kondisinya W-nya 0, kan ini bergantung input ya. W-nya 0, maka kita buatnya masih di titik state 0 aja. Baru ketika kita sudah mendapatkan nilai 1, itu ke state yang lain. Ke state kedua. State 2 adalah kondisi B. Nah, tapi outputnya apa di sini? Ketika kondisi B, outputnya masih 0 ya. Jadi A juga, Z-nya masih 0. Ini kondisi 1 sudah terpenuhi ya. Lalu misalkan pada kondisi B itu mendapatkan nilai 0. Nah, nilai 0 karena di Z sini kan kita udah dapat assume bahwasanya Z-nya itu akan menghasilkan nilai 0. Maka kita bisa buat kalau kondisinya W 0 itu akan kembali ke state pertama. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika si B ini mendapatkan kondisi 1? Ya kita buat aja. Berarti dia harus ke next stage. Karena state yang selanjutnya kan 1 terpenuhi. Nah, berarti outputnya apa? 1 ya. Di sini. Outputnya buat 1 berarti di sini kan. Berarti si bagian B itu kan sudah nih kondisi menerima input 1 dan 2 01 sudah terpenuhi. Nah, di bagian Z ini apabila Z itu di state Z ada input misalkan 0, kita kembalikan aja ke state 0 ya. Kenapa kita kembalikan state 0? Karena state 0 ini atau state A ini itu adalah mendeskripsikan bahwasanya Z-nya itu sama dengan 0. Dan kalau misalkan kondisinya kalian kasih 0 itu akan outputnya tetap 0, kalau kasih 1 juga tetap 0 gitu ya. Kondisinya seperti itu. Nih kalian buat. Mungkin kalian butuh pemahaman atau baca lagi mengenai pemahaman pembuat FSM-nya. Ini saya contohkan yang konsep sederhana. Jadi kalau misalkan yang Z-nya tadi udah ada input 0, maka butuh 1 input lagi, itu 1. Nah, kita buat aja kalau misalkan state yang di C ini kita buat 1 di kondisi C, kondisi W sama dengan 1. Jadi state-nya akan tetap di state C gitu ya. Jadi kalau misalkan di A state 0 atau state A ini mendapatkan input 0 akan tetap di state A. Kalau misalkan dari state A ini mendapatkan input 1 akan ke state B. State B mendapatkan input 0 akan ke state A. State B mendapatkan input 1 akan ke state C. State C mendapatkan input 1 akan tetap di state C. Kalau state C mendapatkan input 0 akan ke state A. Gitu ya. Saya buatnya sistemnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menggambarkan state table-nya. State table dari rangkaian berikut. Ya. Berarti tadi kan present state-nya ada apa? Ada A, ada state A, ada state B, state C. Next state-nya apa? Berarti ketika kondisi 0. Kondisi 0, berarti ketika A, kondisi 0 berarti apa? Di state A tetap. Kalau di state A kondisinya 1, B-nya apa? Berarti di state B ya.
Kemudian ada lagi kalau misalkan di present state-nya B, present state-nya B ya. Kalau kondisi W-nya 0 sama dengan state A, kalau kondisi 1 sama dengan state C ya, sini. Lalu untuk yang kondisi C, C itu kalau 0 ke A, kalau 1 ke C tetap. Output-nya berarti kan ketika kondisinya adalah C di state C, terus kemudian W-nya sama dengan 1. Ini adalah state yang akhir yang kita mau ya. Nah, sudah ada gambarkan, nanti ada penyederhanaan ini kita lewatkan saja ya. Lalu kita butuh flip-flop gitu ya. Flip-flopnya gunakan apa? Untuk menyimpan informasi dari step yang saat ini dan step sebelumnya. Atau present state dan next state-nya. Karena sebenarnya fungsi flip-flop itu kan untuk menyimpan informasi sementara ya. Nah, oke. Di sini kita tahu bahwasanya kita menerima angka 1 dan 0. Jadi ada dua kemungkinan, maka kita butuh dua flip-flop. Karena ada 3 state, maka kita bisa kombinasikan bahwasanya ada 2 bit nih, ada 2 bit angka. Sebenarnya ada 4 kemungkinan kan, di misalkan 0, 0, 1, 1, kemudian 0, 1, 0, 1 ya. Jadi ada 4 kondisi sebenarnya kalau misalkan 2 bit kan. Tapi di sini kita pakainya kan cuman ada state-nya sampai 3. Jadi si state 1 ini kita ignore aja atau kita kasih bentuk don't care di sini. Ya, di don't care. Kalau kalian lihat ya di bagian penggantian table yang tadi ya, kita ganti dengan kondisi ada flip-flop nanti misalkan kita isyaratkan Y1 dan Y2 itu adalah next stage-nya untuk kondisi W0, sedangkan untuk yang Y2 adalah untuk kondisi W1. Ini kalian ganti aja. Cuma dipindahkan, ada ditambahkan Y aja gitu. Sama ada don't care di sini. Nah, lalu kalau misalkan di sini ya nanti saya ubah. Diubah gimana? Ubah aja yang bagian present state itu kan ada A ya. State A itu kan kalau didefinisikan menjadi 1, 2 bit tadi adalah kondisi 00. Berarti ada ditulis ini 00, 00 dipisah di mana ada Y2 dan Y1. Jadi ada Y2 dengan Y1. Dipisahkan seterusnya sampai yang di kondisi don't care ini kan kondisi 11 ya. 10 itu kondisi C, terus 01 itu kondisi B. Diganti juga yang di bagian ini. Yang A ini diganti dengan kondisi 00, B itu 01, kemudian C 10 dan seterusnya. Kalian ganti, outputnya akan tetap kan 0, 0, 1 dan don't care. Kemudian karena kita tadi mau bentuk flip-flop ya, kita anggap berarti untuk yang Y2 besar dan Y1 besar itu untuk kondisi W0 dan W1 itu diubah menjadi suatu flip-flop. Jadi tadi yang bentuknya Y1 ini ya, masih bentuk seperti ini, kita ubah, kita pisahkan seperti Y2 dan Y1. Jadi Y2 itu menerima kondisi yang ini, terus D1 akan menerima kondisi ini. Jadi ini didefinisikan sebagai yang ini D1 yang ini D0. Atau yang ini D2, yang ini D1 gitu ya. Seperti ini contohnya. Nanti kalian bisa baca ya. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, nanti kita bisa bentuk yang namanya pakai metode Gmaps untuk apa? Untuk mendapatkan suatu persamaan logik. Jadi dulu kalau misalkan kalian belajar mengenai rangkaian digital, kalian bisa membuat bentuk persamaan menggunakan truth table gitu ya. Ini digunakan itu adalah metode untuk penyederhanaan. Jadi dari tabel yang terakhir ya, yaitu Y2, D2, D1 untuk kondisi next state-nya W0 dan W1, output-nya adalah bentuknya Z ya. Kalian bentuk persamaan. Yang pertama apa? Kita pakai yang D1 dulu atau D flip-flop 1 dulu. Berarti yang kita bandingkan apa? Antara present state, next state, dan kondisi untuk yang W0 dan W1. Nah, kalau misalkan kita gambarkan, Y2, Y1 itu kan jadi kayak gini, 00, 01 ya, terus 10, 10 ditulis di sebelah kanan dulu ya. Ini cara penulisannya seperti ini untuk Gmaps itu. Jadi kondisi 11 dulu baru 10 ya. Lalu di W-nya itu kan inputnya sebenarnya cuma 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Nah, yang ini adalah kondisi D-nya. Misalkan yang 0 berarti kondisi 0 D1 apa? 000 D ya. 000 D.
Lalu yang sini berarti apa? 11000D, 1000D, ya. Lalu bagaimana cara membuat persamaannya? Jika kita lihat di sini, di bagian key maps ini, itu hanya ada nilai 1, di mana di kondisi Y2, Y1-nya 00, dan W-nya 1, ya. Tetap pilih ini. Jadi ketika si Y2, Y1 0, dan W1-nya 1, itu akan dapat nilai di sama dengan 1. Selain itu kondisinya 0, kan? Maka kita bisa dapat persamaannya. Dari persamaan ini, ketika Y2, Y1 ini kondisional 0, itu kita kasih negasi. Y2, Y1 negasi, atau negasi Y1, negasi Y2 dikali dengan kondisi W-nya apa? 1. Berarti kita kali dengan W. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk flip-flop yang pertama. Berarti yang selanjutnya apa? Kita bandingkan yang ke D2. D2 di sini berarti ada dua kondisi ya, 0 dan 1 ya. Kemudian untuk persentasenya tetap pakai Y2 kecil dan Y1 kecil. Kita lihat, kita masukkan yang D2 untuk kondisi 1, berarti yang ini kan. Yang ini ya. Kemudian untuk yang kondisi 0, yang ini. Gitu. Dibandingkan. Nah, ternyata di sini ada dua satu ada di 01 dan 10. Kalau kita lihat di sini ya, kondisinya. Ada di sini ya. Ketika kondisi W1 ya. Ketika kondisinya W1 dan inputnya adalah 01, Y2-nya 01, 01, 1. Lalu ketika kondisinya W10 ya, W10 ya. Y210, ketika W-nya 1 itu ada 1. Bentar ini sepertinya salah tidak ya? Oke, salah. Sorry ya, ini bukan 1 tapi 0 ya, maaf ya. Saya perlu tekankan ini 0. Saya salah nih di sini. Jadi ini diganti dengan 0 ya. Bukan 1 ya. Jadi untuk yang ini nanti saya ganti di bagian ini deh. Jadi si bagian mohon maaf ini saya salah. Kemarin saya buatnya tidak teliti ya. Ini harusnya 0 ya. Jadi makanya sih 0. Sorry ya. Maaf. Nanti saya bilang di grup. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada dua kondisi 1 ya. 1 don't care dan 1. Nah, kalau misalkan kalian menemukan seperti ini, caranya adalah kalian buat dua kondisi, yaitu 1 don't care yang sebelah sini, dan yang sini 1 don't care. Maksudnya gini, yang ini dulu, yang bagian 01 dan 11, baru nanti yang 10 dan 11 gitu. Nanti kita bisa dapat titik persamaannya. Nanti kalian bisa baca di sini penulisan ini. Nah, D2 itu nanti akan dapat gimana kondisinya kan ini 1 sebenarnya. Berarti W-nya akan 1 ya. W-nya 1. Yang pertama kondisi yang ini. Kondisi yang 01 dulu ya. 01 itu kan berarti Y2 di sini Y2. Ini adalah Y2. Ini Y2 ya. Y2, yang ini Y1. Nah, yang 1 itu apa? Y1 kan? Karena di sini ada don't care mengakibatkan apa? Kondisi yang bit yang tidak ada nilai satunya itu dihilangkan. Jadi kalau misalkan kalian nemu kayak gini, Y1 kan ada nilainya 1 ya. Sedangkan Y2 itu 0, maka yang kita pakai itu persamaan untuk yang Y1. Berarti untuk kondisi 01 ini yang kita pakai adalah W dikali Y1. W dikali Y1. Lalu yang sebelumnya, setelahnya gimana? Yang ini sama. Ini kan Y2 ya, Y2, kemudian Y1 kan. Berarti yang 0 apa? Y1. Yang W-nya 1, Y1, Y2-nya 1. Maka di sini persamaannya adalah W kali Y2. Gitu ya cara buatnya. Nanti kalian bisa lihat tutorial untuk buat key-maps-nya. Tergantung dengan step kalian yang buat. Lalu yang terakhir itu kita masih bisa membandingkan present state dengan output-nya. Kalau kita lihat di sini ya Y2 dan Y1 dengan output itu kan sebenarnya kalau yang kondisi
yang ada nilainya itu hanya di 10 dan 11 sebenarnya kan. Nah, jadi kita buat Y2 Y1 ketika kondisi 01, ketika 01 itu 1 tuh di kondisi ketika 1 itu di kondisi ketika apa? Y1, Y21 ya. Y21 dan Y1-nya 0. Jadi di titik ini. Nih, kita dapat. Dan di sini kan ada don't care, ya kan? Don't care-nya tuh di bagian apa? Kalau misalkan kita lihat di persamaan kan sebenarnya Y2-nya 1, Y1-nya 0, maka ya kita pakai Y2 aja. Jadi output-nya akan sama dengan Y2. Tuh, jadi kita punya 3 persamaan. Persamaan yang di flip-flop 1, Y1 ya. Kemudian ada D2 ya. Kemudian ada D3. Kemudian ada kondisi ketiga. Lalu bagaimana? Ya udah kita gambarkan setelah kita dapat persamaan. Gambarkan ke dalam bentuk diagram blok. Kalau kita lihat di sini kan ada perkalian ya perjumlahan ya, ada negasi. Berarti kita butuh apa aja? Butuh gerbang AND, butuh gerbang OR, ada butuh gerbang NOT. Sebenarnya ya. Nah, atau kalian bisa gambarkan biasa nih, misalkan kalian pakai NOT-nya dari kondisi lain ya. Nanti kalian bisa gambarkan. Jadi misalkan yang D1, D1 kita tinjau D1 di sini. Ini adalah 1 misalkan. Sorry, yang bawah. Yang bawah ini adalah 1, yang atas adalah 2 ya. Kita lihat di sini. Misalkan yang di satu itu adalah W, Y1, negasi Y1, negasi Y2. D1 adalah di sini, ya. Inputnya dari apa? Dari W ya, W-nya ya, di sini input W. Kemudian dikali dengan Y negasi Y1, negasi Y1 itu dari mana? Dari sini ya. Jadi output dari flip-flop yang kedua menjadi input di flip-flop yang pertama. Dan seterusnya gitu ya. Nanti kalian bisa baca sendiri lah untuk proses ini. Lalu selanjutnya ini timing diagram mirip sama yang tadi ya sebenarnya untuk menunjukkan state-nya ya. Kalau misalkan yang W-nya keadaan 0 berarti masih di state A, state A, state A. Misalkan 1, kalau misalkan Y-nya 1, terus Y1, Y2-nya 0, Z-nya tetap 0 gitu. Sampai akhir nanti kalian dapat state di mana 1 di kondisi C ini. Ya, penjelasannya. Jadi tahapannya itu. Jadi awal, kemudian nanti dapat blok diagram, baru kita bentuk menjadi implementasi code-nya. Implementasi code Verilog. Dibuat. Nah, di flip-flop ini udah saya jelaskan ya. Oh iya, ini kalian codingannya ya. Bisa kalian hilangkan untuk yang or neg H ini. Nanti saya kasih kode barunya di grup ya. Jadi nanti saya contohkan juga di kuartusnya nanti. Jadi buat di flip-flopnya, lalu nanti buat FSM-nya. FSM-nya gimana caranya? Ya pakai persamaan tadi, cukup menggunakan persamaan ini. Jadi kita tidak perlu membuat case-case yang waktu awal kita di kuliah itu ya. Kita tinggal pakai persamaan itu aja. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan di flip-flop yang tadi kita buat, kita panggil di state yang di FSM yang kita buat. Kita definisikan dulu input kita apa, output kita apa, kita wiring di 2 dan 1 karena kita mau jadiin dia itu sebagai next state dan stage selanjutnya gitu ya. Atau present stage-nya. Ini adalah logikanya tadi di 2 tinggal dituliskan aja. Dibuat modul FSM-nya seperti ini. Nanti hasil implementasinya dapat seperti ini. Oke, kita buka dulu kuartusnya ya. Jadi nanti kalian buat code dari di FF-nya dulu, di flip-flop-nya dulu. Nah, ini di flip-flop-nya nanti kalian bisa contoh di ini kalian screenshot ya. Nanti kalian bisa pakai ya. Lalu nanti setelah itu baru buat FSM-nya. Gitu, kalian panggil. Si flip-flop ini nanti kalian panggil aja. Kalian link. Kan tadi di wire ini sebenarnya adalah untuk menghubungkan si DFF ini dengan di flip-flop yang kita akan gunakan. DFF-nya apa? Clock.
Didefinisikan di sini kan ada clock, reset, D, key. D itu adalah input, key itu adalah output-nya. Berarti di sini didefinisikan clock, reset, D1 adalah input, output-nya Y1. Clock, reset, D2, output-nya Y2. Itu sama yang di blok diagram tadi ya. Y2 itu kan output untuk yang key D1, di D2, kemudian Y1 adalah output dari di flip-flop 1. Jadi seperti itu. Dan setelah kalian implementasikan code-nya ini ya. Jadi caranya gini. Pertama, kita buat project-nya. Hapus dulu, saya kasih contoh ya. Misalkan ini saya buat contohnya adalah di bagian misalkan buat sini FSM Tubes gitu ya. Pilih, kita kasih nama project-nya misalkan adalah FSM SKey gitu ya. Kita pilih model Simetra Verilog, next. Setelah itu kita buat project-nya Verilog karena kita ingin pakai Verilog ya. Nah, saya kopikan saja code yang sudah saya buat ya sebelumnya. Kopikan, sebentar saya pakai dari kode yang tadi sebenarnya. Ini saya mencontohkan untuk yang kalian yang belum bisa membuat programnya. Oke. Misalkan ini. Misalkan kalian buat nama nanti di laptopnya adalah devlib seperti ini ya. Jadi kalian simpan namanya adalah devlib. Ya. Oke, save dulu. Ini jangan di running dulu ya, karena nanti pasti akan error. Karena dia kamu buat entity-nya itu kan di FSMS key. Jadi kalian buat FSMS key-nya dulu ya. Kita buat. Oh, sorry. Oh, sepertinya ada yang error. Gimana saya nyari? Hmm. Kopikan saja yang ini deh. Lihat di sini sebentar. Oke. Tekan di sini. Jangan lupa ini namanya adalah FSM Skill. Kita pastikan namanya ini adalah devlib, devlib underscore flop ya. Kemudian ini juga devlib underscore flop. Kita simpan dulu ya. Nah, ini kita coba running dulu.
tidak ada yang error ya. Nah, saya buat file testbench-nya. Ada namanya. Bentar dulu. Kasih namanya FSM. Template ya. Nanti. Oke. Kita running dulu ya. Supaya nanti takutnya ada error. Jadi kalau misalkan nanti diimplementasikan di model sim akan salah. Kita coba kita masukin dulu ya, jangan lupa dimasukkan testbench-nya. Ini FSM dashboard template. Masukkan. Arrange function. Nah, ini contoh keluarannya ya. Kalau kita baca di sini. Oke, yang warna yang kita buka Z itu adalah pertama output. Oke. Kita lihat di sini. Kondisi awal. Oke, reset. Reset aktif, maka ini baru mulai kondisi awal di sini. Di sini. Ini kita baru mulai. Berarti W-nya 0 kan? 0, 1 nih. Ya, 1. Tapi kita harus menganggap dia akan menilai 1. Di sini masih 0 ya, kondisi outputnya masih 0 ya, kondisi state-nya 0, berarti ini state apa? State A tadi ya. B1 berarti ke state B, ya, state B. Kemudian satu lagi sampai di periode 2, ini ada 2 nih. 1 di periode 2. Nah, dia akan hide dan akan mengikuti kondisi di flip-flop. Dia akan menghasilkan output ketika dia di rising edge-nya. Output 1. Ini kan 1 terus ya. Nih, berarti clock cycle 1, clock cycle 2 masih 1. Berarti outputnya masih 1, clock cycle 3 masih 1, clock cycle 4 ya, masih 1, sampai di clock cycle 5 inputnya 0 ya. 5, 0. Terus di sini juga ini baru dapat 1 nih. Nah, 1 di sini. 1, tapi kan dia dalam 2 periode. Nah, ini adalah bentuk outputnya. Ya, mungkin cukup untuk tutorial ini. Terima kasih.